السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan dari Universitas Muhammadiyah Maputo. Baik, nomor pokok siswa saya 2021 02 026. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang haji. Baik, kita akan membahas pertama tentang pengertian daripada haji itu sendiri. Teman-teman sekalian, ibadah haji merupakan salah satu sarana untuk melakukan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ibadah haji ini pertama kali disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Quran surat Al-Imran ayat 96 sampai 97. Nah, kata al-hajj itu menurut bahasa berarti menyengaja. Ya, menurut bahasa berarti menyengaja. Karena itu, menurut istilah syariat Islam, ia berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melakukan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan tentu. Kemudian haji merupakan rukun Islam yang kelima dan pokok-pokok ibadah yang harus dikerjakan umat Islam selain daripada ibadah sholat, puasa, dan zakat. Haji juga adalah salah satu syarat kewajiban seorang muslim untuk mengerjakannya. Ibadah haji itu juga sendiri adalah syarat kita untuk bagaimana menyempurnakan kita. Karena kenapa? Ibadah haji adalah termasuk daripada rukun Islam yang kelima. Dan ibadah haji itu bertujuan untuk memusatkan segala yang dimiliki hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ketika berkunjung kepada Baitul Ka'bah, mereka memusatkan segala aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian dilaksanakannya bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat yang ramai. Yang di tempat yang banyaknya orang berkumpul di dalamnya. Boleh jadi orang yang berangkat haji itu bersama dengan istrinya. Namun ia tidak dibolehkan berbicara yang dimana akan menimbulkan kemesraan, menimbulkan syahwat nafsu di dalamnya. Ataupun boleh jadi di dalam haji itu dia bersama dengan musuhnya. Tetapi tidak dibolehkan untuk bertengkar dengan si musuh itu sendiri. Ini semua dimaksudkan agar ia mendapat pengalaman rohani yang tinggi, bukan sekedar pengalaman rohani yang bertapa, rohani orang yang datang untuk berhaji, yang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Jadi ibadah haji adalah bentuk kefokusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, dan segala aktivitas-aktivitas yang duniawi ditinggalkan, diputuskan. Itu adalah makna daripada tujuan dari diputuskan, dan bukan pula diputuskan. Dan ibadah haji itu sendiri adalah ujian untuk menuju suatu kehidupan yang paripurna, yakni sehat dan bahagia fisik dan rohani di dunia dan selamat di akhirat kelak. Dan kemudian teman-teman, ibadah haji ini sendiri tidak lepas
dikaitkan dengan perintah berkurban. Sedangkan perintah daripada berkurban atau memotong hewan kurban itu berasal daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih putranya Ismail. Allah Subhanahu wa taala meminta beliau Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putra tercintanya Nabi Ismail sebelum akhirnya diganti dengan seekor domba. Kisah berkurban yang seringkali dilakukan ketika masuk waktu ibadah haji adalah berawal daripada kisah antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Baik teman-teman, mudah-mudahan daripada pemahaman-pemahaman yang dangkal ini dapat membangun pengetahuan-pengetahuan baru daripada kita sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.